Bapak Laksda Ponto. Ya, malam. Ya, eh, menarik apa yang disampaikan oleh Bapak. Menarik sekali. Karena saya juga ingat Pak Sudomo. Nah, itu favorit saya Pak Sudomo itu. Ya. Begini Pak Ponto. Ya, Kalau tadi dibilang bahwa undang-undang cadangan itu belum ada. ya. Apakah setiap undang-undang yang berkaitan dengan cadangan itu harus dikaitkan bahwa itu sebuah undang-undang yang berkaitan dengan cadangan bela negara? Kalau pandangan saya tidak harus seperti itu. Karena misalnya IDI, Ikatan Profesi Dokter Indonesia, apakah itu tidak bisa dikatakan sebagai bentuk undang-undang bela negara, sebagai konsep cadangan? Kemudian PII misalnya, Persatuan Ikatan Insinyur Indonesia, di sana tentunya ada hukum-hukumnya dan sebagainya. Kemudian kan Persatuan Advokat, pengacara, sesuai dengan profesinya. Apakah itu tidak boleh dikatakan sebagai salah satu bentuk undang-undang cadangan bela negara? Kira-kira itu Pak untuk pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, saya langsung jawab Pak ya. Itu tidak bisa Pak. Kalau ID advokat itu di sini tempatnya Pak, ancaman non militer. ID itu adalah menghadapi ancaman kalau ada penyakit, dokter-dokter bagaimana. Advokat kalau ada ancaman di dalam penegakan hukum, itu ancaman non militer. Sedangkan kalau kita berbicara bela negara, itu arahnya ke sini Pak, ke ancaman militer. Itu satu ini untuk latsar ini Pak, lihat ya, bela negara itu ada kenapa kita harus patuh? Kita harus patuh kepada bunyi ayat 3. Kita lihat Pak, ayat 3 ini. Ini ayat 3 ketentuan. Apa itu bela negara? Ini di sini. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana ayat 1. Ayat 1 ini kan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Oke? Nah, keikutsertaan negara, warga negara dalam upaya bela negara seperti di Maksud ayat 1 diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer secara wajib, pengabdian lewat profesi dan pengabdian lewat tentara dan pengabdian lewat profesi. Nah, kalau ID tadi itu bisa dua dia. Dia bisa menghadapi ancaman militer atau dia sudah sebenarnya dia diam-diam saja dia sudah merupakan pengabdian lewat profesi. Itu pengabdian lewat profesi inilah dia bisa kalau nanti misalkan dokter kalau lagi bertempur ya dokter jadi pendukung, tentara butuh dokter. Guru ketika lagi bertempur guru bisa wilayah-wilayah yang bertempur bisa guru di sana nanti mengajar anak-anak. Pemadam kebakaran ketika lagi bertempur dia bisa di sana. Jadi pengabdian lewat profesi. Tetapi ketika tidak ada pertempuran, dia ini menghadapi ancaman non militer. Ini pengabdian lewat profesi. Jadi kalau digambar, nah ke sini dia, di sini nih ancaman non militer ini. Nah itu pengabdian lewat profesi. Tapi kalau tidak kalau ketika pertempuran dia masuk ke nanti menjadi komponen pendukung untuk mendukung TNI. Nah itu. Jadi kita harus lihat, makanya saya tulis di sini undang-undangnya supaya ada kesamaan berpikir tentang bela negara itu apa. Jadi apakah ID, apakah advokat, apa itu juga bagian dari bela negara, yaitu merupakan pengabdian lewat profesi. Untuk apa? Menghadapi ancaman non militer ke kanan dia ke sini. Tapi ketika bertempuran dia akan ke kiri, dia akan masuk ke komponen pendukung. Nah itu bermainnya itu. Makanya kita harus tahu supaya jangan sampai kalau kita berbicara bela negara saat ini bela negara itu rasa-rasanya baris berbaris, tembak menembak, latihan, kan hanya itu rasanya. Padahal tidak seperti itu. Bela negara ini ada 3 kegiatan ini, 4 dengan masuk TNI. Yang paling kita
saya lihat kita abai itu, ini pendidikan kewarganegaraan. Nggak ada. Mengapa diundangkan? Nah pertanyaan, mengapa harus diundangkan? Kalau undang-undang itu ada, maka dia akan wajib. Kalau tidak melaksanakan, ada sanksi. Kalau sudah wajib, itu akan sama. Nah sekarang kita tidak ada itu. Tidak sama. Suka-suka. Kalau kita bilang pendidikan kewarganegaraan, oke, taruh aja di Menteri Pendidikan. Ganti Menteri Pendidikan, ganti terus itu pendidikannya seperti apa. Lalu kapan kita mau punya standar manusia Indonesia? Itu seperti apa sih? Itu harus dibentuk. Sekarang manusia Indonesia, ya suka-suka Menteri Pendidikan yang membentuknya seperti apa. Kalau judul saya bilang itu tiba hari tiba akal. Karena tidak ada perencanaan. Padahal untuk manusia itu perencanaan itu tidak mungkin. Pendek, dan hasil pembinaan manusia nanti 25 tahun kemudian. Kita lakukan sekarang, 25 tahun kemudian baru hasilnya. Itu kalau kita berbicara pendidikan. Jadi itu Pak tadi ya, kalau kita berbicara ID, advokat, dalam situasi sekarang, dia pengabdian lewat profesi. Masuknya. Nah, itulah sebabnya di pengabdian lewat profesi harus diatur. Profesi-profesi itu bagaimana sih nantinya kalau dia akan mendukung nanti menjadi komponen pendukung seperti apa? Pemadam kebakarannya bagaimana, ahli IT-nya bagaimana, bengkel-bengkel pesawat tadi, pilot-pilotnya itu bagaimana kalau Angkatan Udara sudah kehabisan pilot, kapten-kapten kapal bagaimana kalau Angkatan Laut sudah kehabisan kaptennya. Nah, itu nanti diatur oleh undang-undang pengabdian lewat profesi. Tapi kalau dalam situasi normal-normal ya ancaman di sini non militer ya untuk perekonomian kan itu Pak. Terima kasih Pak Pontos, sudah terjawab ya Pak Joko. Ya cukup bagus, terima kasih. Selamat malam Pak Ponto. Penanya kedua Pak dari Bapak Dr. Nabil, silakan Pak Nabil. Oh ya, terima kasih. Selamat malam Pak Ponto. Saya termasuk mengidolakan Bapak juga, selalu mengikuti di TV-TV dan lain sebagainya. Terima kasih Pak. Saya mau tanya, kebetulan saya ini senang sekali dengan masalah-masalah intelijen. Gini Pak, kadang-kadang kita tahu milisi. Apa sih sebenarnya pemahaman milisi? Kemudian kita tahulah di Indonesia ini juga ada organisasi masyarakat yang kadang-kadang mempunyai kayak slogan kalau kita membela negara. Membela negara yang bagaimana? Apakah menurut Bapak tadi dalam undang-undang itu dikatakan bahwa membela negara itu minimal ya memberikan pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan ya kewarganegaraan lah. Ya. Tetapi organisasi masyarakat ini seolah-olah mereka juga mendapat pelatihan militer. Kemudian tanda kutip kita nggak tahu di lapangan apakah juga dipersenjatai, alasannya membela diri. Bukankah ini nanti juga ke depan bisa berbahaya menjadi lebih militer dari militer? Nah, bagaimana Bapak menyikapi ini? Toh kadang-kadang kita lihat kadang-kadang ada pemakluman dari aparat, mereka dianggap sebagai teman dalam artian dalam membela negara. Jadi kita masyarakat itu bingung yang mana ini yang benar. Terima kasih Pak Ponto. Nah, betul Pak. Itu akibat dari apa? Ya karena tidak ada pendidikan, yang satu tidak ada pendidikan kewarganegaraan, yang kedua yang tadi yang tidak ada pendidikan latihan dasar militer wajib yang mereka laksanakan kan itu laksar militer itu. Karena tidak ada undang-undangnya, maka semua orang bisa melaksanakan suka-suka sendiri. Itu akibatnya. Jadi apa yang terjadi? Dia mau bilang saya milisi, saya bilang apa ya atas nama bela negara, ya orang maklum-maklum saja. Tapi betul Bapak bilang, itu bisa senjata makan tuan. Itu
Kenapa? Karena tidak ada undang-undang yang mengatur tentang bagaimana siapa yang bisa melaksanakan, siapa saja yang harus bisa diikut, bagaimana cara rekrutmennya, siapa menggunakannya, setelah dididik, setelah dilatih, dipakai untuk siapa, siapa yang boleh. Kalau tidak diatur, ya terjadi seperti sekarang. Atas nama bela negara, semua orang bisa melakukan pendidikan untuk itu, semua orang bisa melatih, ya bisa saja semua orang nanti bisa mempersenjatai diri atas nama bela negara. Itu karena tidak ada undang-undang. Itu, Pak. Kekacauan kan? Itu, Pak. Terima kasih Pak Ponto. Apakah sudah terjawab ya Pak Nabil? Saya tambahkan dikit aja, mumpung ada Ya, Pak Boleh Pak, Ponto ini. silakan Pak. boleh. Kalau begitu, negara memang harus membuat undang-undang itu. Betul. Karena saya dulu waktu zaman awal kuliah kan saya juga kuliah di yang tua ya, Menwa. di Angkatan Laut ya. Jadi Ya. saya tuh teman-teman juga banyak jadi militer. Saya tuh berpikir kenapa ya kok tidak ada wajib militer ya di Indonesia. Ternyata dengan semakin kita berusia lama-lama memahami sosiologi dan masyarakat Indonesia, apa benar Pak Puntu pendapat saya ini bahwa kalau sampai di negara Indonesia diadakan wajib militer, bisa pecah negara ini. Karena semua berbeda-beda etnis sehingga mereka punya wilayah masing-masing, mereka tahu militer, ya udah lepas ya dari Indonesia pecah kayak Eropa. Apa benar Pak untuk pendapat saya itu? Enggak. Kalau wajib, kan kita tidak mewajibkan dia untuk menjadi wajib militer, tapi latihan dasar militer wajib. Itu bukan wajib militer, beda Pak. Wajib militer dan militer wajib. Latsar itu kan latihan dasar militer. Jadi hanya ya itu yang latihan dasar yang dilakukan yang orang-orang itu kan itu latihan dasar semua itu. Mau jadi satpam, mau jadi apa itu latihan dasar sebenarnya semua. Tapi seharusnya itu ada undang-undangnya yang mengatur supaya tidak sembarang orang, supaya standar yang harus dilatih itu apa, kalau dipersenjatai senjatanya apa, itu harus diatur. Kalau tidak diatur, ya semua bisa nanti atas nama bela negara, dia bisa suka-suka. Dan bukan hanya itu, termasuk pemerintah atas nama bela negara bisa mengadakan orang sebanyak-banyaknya. Iya. Ada tulisan saya itu kan, bela negara itu bisa menjadi korupsi yang terstruktur. Ya Kan udah, itu. terima kasih Bu. Terima kasih Bapak. Izinkan saya sebentar untuk memberikan pengumuman bagi kita sahabat Circle. Ya, bahwa tanggal 24 Juni Sabtu kita akan mengadakan kebab Circle Indonesia dan Ruang Filsafat bersama Angga Pratama ya, mengenal filsafat ekonomi, dan kelas ini tidak dikenakan biaya, jadi sahabat Circle boleh mendaftar melalui Minci. Nanti nomor HP Minci akan tertera di chat room kita. Baik, sahabat Circle boleh bertanya, raise hand, dan juga boleh menulis ya di chat room untuk bertanya langsung kepada Pak Soleman Ponto. Tapi ini Pak Wadio sudah raise hand. Silakan Pak Wadio bertanya langsung. Baik, terima kasih Bu Yana. Selamat malam. Semangat untuk Selamat malam, Pak. Pak. Semoga sehat. Ya, mengingat undang-undang pada tahun 2015 itu Bapak termasuk orang yang begitu tajam yang mengkritik hampir semua ya. Dan basis lensanya selalu adalah undang-undang. Saya masih ingat itu Kementerian Perhubungan yang mau membuat Dirjen Pengamanan Laut ya, itu dikritik untuk. Nah, mengenai undang-undang ini terkait pernyataan seorang Bapak sebelumnya, tentu kita tidak bisa berpikir hal ini tidak dipikirkan. Jelas mereka tidak mungkin tidak memikirkan itu. Nah, 2014 saya pernah somehow gitu melihat draft undang-undang komponen cadangan itu di suatu direktorat di Kemenhan itu Dirkomcak. Nah, saya nggak tahu apakah kebetulan kemudian itu akan terrealisasi. Tapi pembicaraan kan cukup intens waktu itu. Draft itu sudah beredar,
Terus ada respon dari Kementerian Pendidikan akan bekerja sama mengeluarkan kurikulum bela negara, kan begitu. Tapi nggak tahu bagaimana kemudian terjadi, kenapa itu tertahan. Nah, sementara itu tertahan, ternyata bentuk konkretnya terjadi. Ada tentara bela negara yang sekarang itu. Nah, pertanyaan saya misalnya ada dua. Yang pertama, apakah tidak berhasilnya dikeluarkan itu sebenarnya bukan karena tidak mampu merumuskannya, tapi konflik nomenklatur ya antara Kemenhan mungkin dengan TNI, karena kan memang banyak friksi gini. Seperti Bapak pernah kritik mengenai masalah Perpres yang akan memindahkan atase itu ya. Nah, itu. Oh ya, ya, ya. Nah, itu kan. Betul. Apakah karena itu? Karena kalau tidak dibuat, saya yakin itu draftnya udah ada semua. Misalnya kita bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 itu tentang komponen yang melibatkan komponen cadangan itu tahun 2002 ya, itu sudah ada. PSDN, Undang-Undang Pengendalian Sumber Daya Nasional. Ya, komponen cadangan adalah sumber daya nasional. Ada di dalam. Nah, itu. Ya, itu. Nah, itu kan sudah ada. Nah, kenapa ya nyangkut gitu? Ada satu direktur waktu itu, Brigjen Budi Rahmat, kalau saya tidak salah itu ya, sudah merilis draft itu, sudah ada draft itu gitu. Dan entah bagaimana sih kita lihat memang cukup teratur ya. Maksudnya hal-hal yang penting untuk diatur itu memang sudah ada. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Apakah karena konflik struktur itu? Yang kedua, rasanya sebenarnya kita bukan, pada prinsipnya kita tidak kekurangan undang-undang udah begitu banyak. Kalau kita sederhanakan, dalam sebuah perusahaan ini SOP-nya udah banyak banget. Masing-masing orang bisa punya SOP gitu. Tetapi yang menjadi masalah itu adalah kesinambungan antara koordinasinya. Koordinasinya yang menjadi problem. Nah, apakah benar seperti itu? Karena dari dulu sampai sekarang kelihatannya kita itu belum banyak berubah antara tentang koordinasi itu. Apa yang diinstruksikan di pusat, kemudian di daerah tuh agak susah. Terima kasih Pak Punto. Oke, Pak. Jadi kalau saya boleh sampaikan, kita itu tidak bisa membedakan mana koordinasi, mana komando. Oh. Itu. Nah, kalau undang-undang banyak undang-undang memang, tetapi tidak mengatur bagaimana hubungan antara, makanya saya gambar ini Pak, kan coba saya lihatkan lagi. Nah, ini kenapa saya perlu gambar seperti ini? Saya akan memperlihatkan bahwa hubungannya itu antara mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, terus ini bersambung. Nah, ini harus dipatuhi. Tidak boleh ngarang-ngarang lagi. Kalau kita sudah ada Undang-Undang Pertahanan Negara, ya sudah, ini Undang-Undang Pertahanan Negara. Kalau Undang-Undang Pertahanan Negara sudah memerintahkan untuk membuat undang-undang ini pendidikan kewarganegaraan, ya harus dibuat, jangan ditafsirkan lagi. Nah, ini kan di sini jelas ini, Pak. Nah, kalau kita berbicara bela negara, ya ini keikutsertaan dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui 4 ini. Udah jangan ditafsirkan lagi. Ini sudah perintah. Nah, ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan ini diatur dengan undang-undang. Jadi ini harus diatur undang-undang. Kenapa harus diatur? Ya tadi pertanyaan dari Bapak siapa tadi yang pertama itu, kalau tidak diatur, ya suka-suka. Pendidikan kewarganegaraan suka-suka. Lah sekarang mereka suka-suka, ya memang karena tidak ada aturan. Latihan dasar militer ya suka-suka. Habis orang ini bilang itu pejabat baru begitu, ya karena tidak ada patokannya itu. Mereka sudah bikin memang komponen cadangan sudah ada, tetapi apa yang dibuat? Kemhan, Bapak lihat tuh komentar saya. Yang dibikin bukan undang-undang komponen cadangan. Kalau kita bicara komponen cadangan ini, bukan di sini kan jelas, ini komponen cadangan, komponen pendukung. Komponen cadangan dan komponen pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 diatur dengan undang-undang. Artinya apa? Akan ada undang-undang komponen cadangan
dan undang-undang komponen pendukung. Kan itu. Bukan ada undang yang dibuat apa? Undang-undang pengendalian sumber daya nasional untuk pertahanan, lalu di dalamnya ada komponen cadangan dan ada komponen pendukung. Nah, itu salah besar. Karena di undang-undang ini mengatur komponen cadangan dan komponen pendukung itu diatur dengan undang-undang. Kenapa tidak dipatuhi? Itu kan. Nah, kalau Bapak tanya tadi kenapa sudah ada kok tidak jadi? Ya itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya juga, kenapa jadi begitu? Mereka sudah pintar kok jadi bodoh? Kan jadi bodoh itu namanya. Sudah dibuat komponen cadangan, sudah tinggal kasih judul undang-undang komponen cadangan. Undang-undang komponen pendukung. Gampang kan? Ya, begini Pak. Kenapa tidak jadi? Kalau masalah itu kan kita bisa membedakan antara, artinya gini, bukan maksudnya mendikte tentu, antara habitus, arena, tempat bermain dengan orang dalam arena. Ya kan, gitu. Mungkin kalau kita melihat pemain di dalam arena, karena teori arena itu mengatakan orang itu memang hanyut dalam arena itu, dalam atmosfer arena itu, gitu. Nah, saya tidak tahu apa atmosfer di dalam arena itu. Nah, tentu ya mungkin Bapak tahu, saya tidak tahu persis apakah Bapak bersentuhan atau segala macam. Nah, yang berhak membuatnya kalau dalam konteks ini kan Kemenhan. Betul. Yang punya hajat gitu. Ya. Nah, tidak mungkin dia tidak baca itu kan gitu. Dan buktinya memang dia buat draftnya. Nah, tapi Betul. sampai dia tidak eksekusi, nah Ya. ada apa di dalam arena itu? Kultur apa? Itu yang saya bilang tadi, Pak. Ada apa kalau saya intelijen bilang hasil pembodohan intelijen itu? Kalau saya intelijen ya, saya akan bilang itu hasil operasi intelijen asing untuk supaya ini tidak dibuat. Bapak mau mengatakan ada infiltrasi di sini? Yes, betul. Ya. Tapi kan biasanya infiltrasi itu akan berujung pada sabotase, nanti muncul macam terorisme atau radikalisme gitu kan? Ya ini sabotasenya. Sabotasenya apa? Tidak dibuatkan undang-undang komponen cadangan, dibuatkan undang-undang yang lain. Itu hasilnya. Cukup bagi kita intelijen. Ketika dia sudah membuat dan tidak jadi, dan dia membuat undang-undang lain, kita intelijen bisa menjudge ini hasil pembodohan. Ini hasil operasi intelijen asing yang masuk. Agar supaya apa? Ini kan jelas, tanpa komponen cadangan, tanpa komponen pendukung, rapuh pertahanan negara. Hancur militer. Ya. Kan itu. Apa yang Bapak sampaikan ini poinnya sangat baik. Ya, makanya saya berani bicara. Ayo ajak siapa. Saya akan bilang, ini hasil pembodohan. Hanya kadang-kadang saya berpikir pada teori ini, kalau satu orang dibodohi atau 100 orang masih bisa, tapi kalau semua orang dibodohi itu... Oh, intelijen bisa, Pak. Itu intelijen bisa. Itu intelijen, Pak. Namanya intelijen itu apanya kayak bisa dikerjain? Bisa. Itulah intelijen. Dia bisa membuat orang itu menjadi bodoh. Dan ini di kita terjadi. Undang-undang dibuat tahun 2002 sampai 2023 tidak ada 5 tidak dibuat, Pak. Kalau saya satu persatu, saya akan buka ini loh. Nanti ada yang marah kalau saya buka terus hasil-hasil pembodohan itu. Nanti mudah, Pak, untuk mengakalinya. Kalau Bapak buka sekarang memang kan ya ada ini. etika. Nah, Bapak mungkin bisa saran saya gitu, kadang-kadang ada orang menceritakan fakta yang masih hot itu dengan bentuk sastra gitu. Jadi kalau ada ini kisah gitu. Tapi penting sekali memang itu. Ya, luar biasa ya. Ya, ini kan sudah kenyataan, Pak. Sudah fakta, sudah diundangkan. Tinggal menjalankan. Kenapa? Pertanyaan saya, kenapa tidak dijalankan? Apa susahnya? Kan itu. Yeah. Padahal mereka membuat undang-undang PSDN. Kenapa membuat undang-undang PSDN yang tidak diperintahkan oleh undang-undang dasar maupun undang-undang yang lain, maupun undang-undang pertahanan negara? Yeah. Kenapa? Itu kan pertanyaan saya. Kemhan itu adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar dan harus melaksanakan Undang-Undang Nomor 3 2002 tentang Pertahanan Negara. Itu Kemhan.
apa perintah Undang-Undang Pertahanan Negara mutlak, saya ulangi, mutlak harus dilaksanakan oleh Kemhan. Ketika hal yang mutlak tidak dilakukan, pasti something wrong. Mungkin kedepannya itu perlu ada diskusi. Ada apa dengan Kemhan itu menghadirkan Pak Punto dengan orang dari Kemhan? Berani enggak mereka? Itu aja. Berani malu enggak? Sekarang bukan masalah berani nggak berani kalau di zaman sekarang, Pak. Sekarang ini Itu. harus ada jawaban. Karena kalau tidak dijawab artinya benar. Iya, Ya, itu zaman sekarang kan begitu. makanya Pak ini ketika ada ini saya bawakan, saya sudah dengar banyak tentang bela negara, kemarin juga di Dimas bela negara dengan Bu Koni. Waduh, sudah, nanti aku bicara bela negara, sudah padat juga kupingku lama-lama, kok tambah hancur-hancuran begini hasilnya. Karena saya melihat sudah makin jauh air mengalir kemana-mana. Tuh. Coba Bapak lihat, ada orang yang pernah menggambar seperti saya bikin seperti gini? Hubungan itu antar undang-undang yang harus dibuat. Malah yang muncul, kita harus buat undang-undang bela negara. Ini orang ini baca undang-undang apa enggak sih? Tidak ada undang-undang bela negara. Kan itu. Di sini yang ada itu undang-undang itu bukan undang-undang bela negara. Nih. Undang-undang itu ada pendidikan, jadi bela negara. Ini untuk memahami bela negara saja tidak mengerti. Ya gimana lanjutnya? Terakhir Pak Ya, itu. Punto, saya rasa solusinya ini kan begini, menurut saya ya, kan sekarang lagi berkembang isu untuk membentuk Security Council itu, Dewan Keamanan. Itu lebih parah lagi Pak. Nanti kapan saya bahas lagi itu. Terima kasih. Itu lebih parah lagi. Itu. Ya, itu. Kalau bicara itu, nanti kapan saya bicara itu, khusus itu. Baik. Itu lagi, itu yang saya bilang, semakin kelihatan bagaimana operasi intelijen asing berhasil membuat itu tambah rusak seperti itu. Undang-Undang nomor 3 2002 ini belum dipahami, belum dibaca, sudah bicara Security Council. Gimana coba? Yang namanya apa itu? Dia bilang Dewan Keamanan Nasional. Tak bilang ini orang undang-undang ini aja belum dibaca. Ya karena proses review dan distribusinya itu tidak berjalan. Itu yang saya maksud tadi. Kalau undang-undang dibuat yang berhubungan, harusnya sirkulasinya itu berjalan kepada orang yang disposisi kepada yang berkepentingan. Bukan, dan wajib Pak. memberikan review. Kalau Tidak, Pak. itu kan 2 tahun paling tidak dia harus review. Undang-Undang nomor 3 2002 tentang pertahanan negara itu adalah pegangan Kemhan, titik. Ya. Semua harus dijalankan oleh Kemhan. Nah, saya bisa berani, Kemhan tidak mengerti undang-undangnya. Jadi bukan di luar Kemhan, undang-undang ini yang tidak dilaksanakan. Masih bagus, tidak dilaksanakan karena tidak mengerti. Itu. Kenapa muncul Dewan Keamanan Nasional? Ya karena ketidakmengertian Kemhan juga di dalam menerjemahkan apa isi undang-undang ini. Itu saya berani. Saya berani. Fokusnya kan solusi, bukan lagi kepada apa kan, jadi solusi pragmatis. Ya, solusi kan cuma satu, Pak. Undang-undang jalankan. Iya. Titik. Karena apa? Undang-undang ini sudah merupakan kesepakatan yang harus dijalankan. Jangan lagi ditawar-tawar. Kalau ada penawaran, kalau ada pelecehan, bukan pelecehan. Kalau ada penyimpangan, itu aku bisa klaim itu hasil operasi teman-temanku. Iya. Kenapa? Karena ini pertahanan negara. Center of gravity dari negara ini. Ya. Undang-undang ini memperkuat bagaimana kita mempertahankan negara ini. Jadi itu bagi kita orang intelijen menjadi sasaran utama untuk dihancurkan, kan itu. Dan ini terjadi. Itu. Entah ketidakmengertian, ketidakmampuan, saya juga nggak tahu. Tapi keluarannya, 5 undang-undang tidak dibuat, Dewan Pertahanan Nasional tidak dibuat. Kan itu. Kita tinggal lihat itu. Itulah hasilnya. Itu hasil operasi intelijen. Jadi nggak usah tanya-tanya intelijen. Itu hasilnya.
Baik, Pak. Baik. Sangat menarik ini Pak Ponto, tapi Pak Lanjut, Pak Daniel Ponto. Daniel Terima kasih. sudah resen ini. 5 Ojo. undang-undang nggak dibuat, coba. Gimana? Dan Iya, ini iya. baru pertama kali saya ngomong di depan umum ini. Karena Dimas itu. Kalau Ah, ini Mas Dimas ini yang jadi ini. Siap. iya. Dicari Iya. nanti Mas Dimas ini. Oke Pak Ponto, terima kasih banyak. Yes, gitu Pak. Belum. Ya. Pak Ponto ada penanya berikutnya Pak. Ya, boleh. Pak Daniel Panggabean, silakan Pak Daniel. Ya, terima kasih Bu Yani. Izin Pak Ponto, menarik nih pembahasan Pak Ponto. Tapi yang jadi pertanyaan saya, Pak, kalau kita lihat tadi dari struktur yang Bapak ajukan tadi, bahwa ada harus 5 undang-undang turunan dari undang-undang tersebut. Nah, itu Pak, kalau sebentar, saya luruskan dulu. Bukan saya ajukan, ini diatur oleh undang-undang, bukan Ya. turunannya, tapi perintah, Pak. Beda turunan. Kalau turunan PP, ini perintah. Nah, itu yang saya maksudkan, Pak. Kalau Ya, ini. kita mempelajari tata urutan peraturan perundang-undangan tadi, Pak, Ya. bahwasanya undang-undang itu merupakan turunan dari undang-undang dasar. Yes. Nah, kalau ini kan undang-undang mewajibkan ada undang-undang yang lain. Iya, betul. Nah, itu yang maksud saya, Pak. Betul. Nah, hal yang sama kalau kita mempelajari zamannya kita bagaimana melakukan reformasi agraria, itu Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60, Ya. nomor 5 tahun 60, kan di situ juga undang-undang mewajibkan ada undang-undang lagi, seakan-akan dia undang-undang super terhadap undang-undang di bawahnya. Harus ada namanya undang-undang hak milik, undang-undang hak guna bangunan, Ya. undang-undang hak pengelolaan. Faktanya undang-undang itu tidak pernah ada sampai sekarang, dan Itu dia. memang seperti Bapak katakan, kekacauan hukum pertanahan kita menjadi semakin menjadi-jadi ya. Nah, Ya. tapi kan kalau kita lihat Pak, dari struktur aturan hukum sendiri, kan sebenarnya undang-undang tidak boleh mengatur undang-undang di bawahnya, karena dia setara kan gitu Pak ya. Ya, betul. Tapi kok kesalahan yang sama dibuat menurut saya Pak di Undang-Undang Pertahanan Negara ini, dibuat undang-undang mengatur undang-undang. Kenapa tidak seperti kalau kita lihat strukturnya kodifikasi orang Eropa ya, undang-undang misalnya perdata ya dia mengatur seluruh perdata di situ. Nah, kalau ini kan undang-undang pertahanan negara seharusnya sekaligus juga di dalamnya diatur yang harusnya diamanatkan tadi undang-undang. Seakan-akan kita mencicil, tapi cicilan yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima tadi tidak jadi-jadi. Nah, itu yang pertanyaan saya, Pak, kenapa harus dilakukan dengan cara seperti ini? Kan seakan-akan mengakibatkan negara kita itu membiarkan ketidakefisienan dalam regulasi, Pak. Nah, ketidakefisienan dalam regulasi mengakibatkan terlalu banyak tafsir, terlalu banyak kepentingan, dan mengakibatkan hal tadi ya kedepannya semakin apakah akan lebih baik, saya nggak tahu Pak ya. Karena kita lihat, ya zaman saya masih ikut namanya P4 seperti Bapak sebutkan tadi, dan mungkin nilai-nilai P4 itu untuk angkatan-angkatan kolonial lah dikatakan masih kuat. Tapi begitu melihat anak-anak milenial sekarang menghafal Pancasila saja tidak tahu, kadang-kadang apa nilai-nilai Pancasila, apa bela negara, kemudian ketika disusupi dengan ditawarkan hoax tentang misalnya negara ide-ide di luar NKRI kan sangat mudah, karena memang seperti tadi tidak ada apa sih yang dimaksud dengan bela negara itu, apa sih yang dimaksud dengan patriotisme itu, apa sih yang dimaksud dengan mencintai negeri ini, kan begitu Pak. Nah, itu yang menurut saya, apakah memang seakan-akan didesain ini Pak? Ini kan kesalahan yang sama, undang-undang agraria seperti ini, undang-undang pertahanan negara seperti ini. Apakah memang sengaja didesain, dicicil-cicil supaya tanda kutip aturan hukum kita semakin kacau? Sementara kalau kita lihat ada semangat seperti yang kemarin, hal-hal yang tidak sama dibabat habis dengan omnibus law gitu. Itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Oke. Jadi begini Pak, ini sebenarnya antara undang-undang ini dan undang-undang ini kan bukan saling membawahi.
Tetapi karena di dalam undang-undang ini ada sesuatu yang harus diatur tersendiri, misalkan pendidikan kewarganegaraan kan tidak bisa ada langsung dia dengan pertahanan negara ini. Sehingga dia diatur tersendiri. Supaya dia, seperti tadi, bagaimana orang ini menjadi orang Indonesia yang baik itu seperti apa sih pendidikannya? Itu kan tidak akan langsung berhubungan dengan TNI kan? Tidak akan berhubungan langsung dengan komponen cadangan untuk si pendidikan kewarganegaraannya ini. Tetapi ini yang tiga ini, inilah disebut bela negara. Makanya kita harus konsisten. Kita harus ketika bicara bela negara, karena bela negara ini kita sudah sepakati. Kalau bela negara itu adalah 4 ini. Jadi jangan ada lagi di luar 4 ini kita bilang bela negara. Itu artinya tidak konsisten kita membaca undang-undang ini. Jadi kalau kita bela negara, ya ini pendidikannya lah. Sekarang begitu kita pendidikan kewarganegaraan, lalu pendidikan kewarganegaraan itu seperti apa? Nah ini harus diatur lagi kan. Diatur, kalau diatur, dia ditaruh di bawah undang-undang pertahanan, waduh, nanti akan tidak dia kacau balau kalau menurut saya. Justru ini lebih bagus karena ada pendidikan kewarganegaraannya. Itu kan tidak langsung dia sebenarnya. Jadi yang namanya bela negara ini adalah pekerjaan yang tidak langsung. Makanya ada pertahanan negara, ada bela negara. Bela negara bagian dari pertahanan negara karena itu pekerjaan-pekerjaan yang tidak langsung. Seperti ini. Pengabdian sesuai profesi. Itu kan kayaknya pemadam kebakaran. Apa sih pemadam kebakaran? Padahal itu ketika dia melaksanakan pemadaman kebakaran dengan profesi pemadam kebakaran, itu sudah bagian dari dia membela negara ini. Nah yang terjadi sekarang apa? Kalau kita bicara bela negara, pergi kirim ke Kodim, baris berbaris, tembak-menembak di sana. Kan hanya itu aja. Jadi ketika ada tulisan saya bilang, ketika bela negara, bicara bela negara malah berhubungan dengan Kodam. Loh, kenapa bela negara dari Dirjen Pendidikan? Dari Kementerian Pendidikan bicara bela negara, oh nanti kita berhubungan dengan Kodam. Padahal pendidikan kewarganegaraan itu adalah bagian dari bela negara. Kenapa kok nggak ngerti itu loh? Banyak tulisan saya mengkritik ini, Pak. Kenapa? Karena ini adalah pekerjaan-pekerjaan tidak langsung yang kalau itu dijalankan, itu sudah kita membela negara ini. Jadi pekerjaan tidak langsung. Beda dengan ini. TNI ini bagaimana dia bertempur, bagaimana itu kan diatur. Akan beda dengan komponen cadangannya. Nah, sehingga dia harus diatur tersendiri ini komponen cadangannya. Kalau enggak, itu tadi saya jawab pertanyaan Pak siapa tadi itu. Kalau komponen cadangan kita tidak atur dengan undang-undang, maka atas nama bela negara kita akan melatih orang-orang jadi milisi yang tidak tahu siapa yang dilatih untuk apa, berapa banyak yang sudah dilatih. Wah, kekacauan yang terjadi. Ya itu. Jadi tapi ini undang-undang yang sangat bagus. Sangat bagus dia membuat ini detail. Bapak lihat ini. Cuma sayangnya ini tidak bisa dibaca. Tidak bisa dibaca. Atau tidak mau membaca. Atau tidak terbaca. Ini yang saya coba Bapak suruh orang-orang. Bagaimana membaca undang-undang. Belum lagi bagaimana hubungannya antara Undang-Undang Nomor 3 ini dengan Undang-Undang Nomor 34 tentang TNI. Nah ini, ke sini. Kenapa tidak diatur di sana? Karena TNI mengatur diri sendiri, harus diatur sendiri. Bagaimana Polri mengatur sendiri lagi? Itu memang spesialis-spesialis itu ada yang harus diatur. Nah ini memerlukan bagaimana dia bisa membaca dari pertahanan negara. Nah, makanya saya tadi mulai di pertahanan negara, saya mulai dengan ini. Nah ini. Nih. Kenapa saya tadi menitik beratkan? Tiap-tiap warga negara saya hitamkan dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, warga negara.
Jadi kalau kita berbicara pertahanan dan keamanan negara, maka kita akan berbicara warga negara. Kenapa saya bicara ini? Karena ada undang-undang yang dibuat Kemhan, yaitu pengendalian sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Nah, padahal sumber daya di sini tidak ada pertahanan negara ini. Sumber daya nasional itu dipakai untuk pertahanan negara, nggak ada. Warga yang ada itu warga negara. Lalu bagaimana kok tiba-tiba bisa muncul undang-undang PSDN itu? Apakah ini ada kesengajaan atau bagaimana? Kenapa kita tidak bisa patuh dan taat kepada aturan yang sudah ada? Kalau warga negara, nah inilah saya bilang, ketika ini bicara warga negara, maka turunlah warga negara itu adalah kan TNI dan Polri. Undang-undangnya turun lagi ke bawah. Jadi komponen cadangan dan pendukung, semuanya itu berbicara warga negara. Ini bicara orang ini. Ini kan? Ini orang semua ini. Inilah saya bilang, ini pendidikan kewarganegaraan orang, pendidikan dasar latihan kemanusiaan orang, pengabdian prajurit orang, pengabdian prajurit orang, warga negara. Jadi konsistensi dari atas sampai bawah ini semua, ini bicara orang semua. Tapi mengapa tiba-tiba lahir PSDN, sumber daya nasional, yang dipakai untuk pertahanan negara? Nah, itu yang saya bilang, apakah ini bypass ataukah ini suatu hasil pembodohan? Gara-gara bicara sumber daya nasional, apa akibatnya? Manusianya sudah tidak dipikirkan. Nah, sekarang terpulang kepada kita, membela negara ini adalah sumber daya atau manusianya yang bisa membela negara ini? Kalau kita harus pilih satu, yang membela negara ini atau yang mempertahankan negara ini, manusia atau sumber daya nasional? Mana Dimas? Manusia kan? Manusia, Pak, ya. Iya, manusia. Nah, lalu kenapa perintahnya membuat 5 undang-undang ini tidak dibuat? Dibuat undang-undang PSDN itu. Kenapa? Itu pertanyaan saya. Kenapa kau buat itu? Ada 5 undang-undang belum dibuat, kok membuat undang-undang yang tidak diperintahkan undang-undang dan tidak ada turunan dari undang-undang dasar. Gimana coba? Apakah ini kepintaran? Kebodohan? Tidak mungkin. Bagi saya itu pembodohan. Itu Pak. Terima kasih Pak Ponto. Ya. Makanya saya tulis ini supaya kita bisa melihat ini loh. Dan tidak karena di sini kita berbicara undang-undang. Undang-undang itu sudah tidak ada excuse, tidak ada diskusi, tidak ada lagi tafsir. Hanya satu, laksanakan. Itu aja. Kalau tidak dilaksanakan, pertanyaan, kenapa tidak dilaksanakan? Saya bisa bilang berarti terjadi pembangkangan terhadap perintah undang-undang. Dan undang-undang sekali jadi, dia akan hidup terus kecuali dia dimatikan oleh dirinya sendiri, kan? Jadi walaupun lahir undang-undang apa, undang-undang komponen cadangan tetap wajib dibuat, komponen wajib dibuat. Karena itu ada perintah undang-undang untuk melaksanakan itu harus dibuat. Nah, itu. Ya. Pak Daniel, apakah sudah bisa dijawab? Siap, sudah. Ya, baik, terima kasih. Itu, Pak. Terima kasih Pak Ponto. Sebelum kepada Pak Buce nih Pak, ada pertanyaan dari Pak Oswald ya di chat room. Saya baca ya Pak ya. Ya. Pak Oswald nih bertanya, undang-undang itu yang membuatkan adalah MPR dan DPR ya Pak. Tapi kok sudah merdeka sekian tahun dan setiap pergantian pembuat undang-undang tidak pernah terdengar adanya rancangan undang-undang tentang Komcat ini, Pak. Kenapa kira-kira para pembuat undang-undang tidak pernah terpikirkan untuk membuat RUU tentang Komcat? Demikian, Pak, pertanyaannya. Aku juga nggak tahu. Kenapa dia? Itu yang aku pertanyakan. Masa nggak bisa membaca? Apakah orang-orang itu tidak mengerti bahasa Indonesia? Nggak mungkin. Lalu, kenapa tidak? Kalau aku intelijen bilang, itulah hasil dari operasi intelijen lawan.
yang tidak menghendaki pertahanan negara kita kuat. Itulah yang namanya sabotase. Yang disabotase apa? Otak orang, supaya dia nggak mikir. Atau matanya dibutakan. Supaya dia tidak lakukan itu. Kan itu. Hanya itu aja. Oh, itu jelas kok 2002. Mereka juga pintar semua. Ahli hukum banyak. Apa itu saja? Konsekuensi pelaksanaan semua tahu. Tapi kenapa tidak dilakukan? Bagi saya intelijen bilang, ya itu hasil pembodohan itu. Itulah intelijen. Ya itu. Baik, Pak Bunto. Ya, menarik Ya sekali. itu bentuk sabotase. Kalau bagi saya, itu bentuk sabotase bagi negeri ini. Supaya pertahanan kita rapuh. Kan itu. Memangnya orang senang ya di Indonesia, Pak bilang. Negara itu kan sama dengan organisme hidup yang saling gigit-menggigit, makan-memakan. Dan alatnya kan intelijen. Nah, itu buktinya. Itu. Ya, baik Pak Bunto. Kepada Pak Butsi, mari bertanya. Silakan Pak. Terima kasih, selamat malam Pak Jenderal, apa Selamat kabar? malam Pak Butse. Baik. Kita kayaknya saya semakin terangsang pikiran untuk bicara tentang undang-undang, Pak. Iya Pak. Tetapi ada hal yang paling penting, saya pikir kalau kita kejar produk undang-undang, pasti mereka akan bicara berkilah ada kajian. Dan aja kajian ilmiah terbentuknya sebuah undang-undang. Tapi saya mau lebih dalam lagi, Pak. Kalau orang kampung saya bilang ini kakerlak. Proksi, Ya, Pak. ya. Sebenarnya sudah ada orang-orang mereka yang dipilih dari sejak pemilihan anggota keterwakilan kita. Ini yang kita nggak bisa tahu apakah mereka merah putih atau tidak, Pak Jenderal. Dalam satu produk undang-undang mereka bisa atur beberapa pasal yang itu menjadi pintu masuk. Betul. Ya. Kita boleh bisa bikin kontra intelijen dan saya paham betul, Bapak pasti paham betul itu. Tetapi terhadap proxy war yang datangnya dari dalam ini kita susah deteksinya, Pak. Contoh kontrak-karya pertambangan kita, kenapa sampai sekarang kita nggak bisa kuasai Freeport? Karena memang sudah ada proxy war di situ, Pak. Satu pasal. Berapa hitungannya? Betul. Ini persoalan moral. Jadi saya setuju, Pak. Bukan saya bergeser tentang intelijennya, tetapi ada dari dalam diri kita. Etika moral kita yang kita kenal dengan proxy war itu. Itu mempengaruhi desain undang-undang kita. Betul. Ini pendapat saya, Pak. Jadi saya bukan mengesampingkan masalah kontra dan intelijen, tetapi ada hal yang paling mendasar ketika proxy war itu muncul, Pak. Dan bagi saya itu kakerlak, Pak. Nah, itu yang saya pikir kita. Jadi saya hanya bilang kalau memang kita sepakat, bagaimana kita menginfiltrasi mereka-mereka ini yang menjual negara atas nama nasionalisme. Nah, kira-kira gitu, Pak Bunto. Itu pendapat saya, Pak. Dalam hal ini, mungkin pendapat Bapak bisa tambah. betul. Saya kira itu, Pak Jenderal. Terima kasih. Jadi mereka itulah saya bilang mereka itu pasti dari awal nasionalisme, tapi dalam perjalanan mereka kalah sama operasi intelijen asing yang membuat dia jadi seperti itu. Itulah saya bilang pinternya intelijen memainkan apa orang-orang itu. Maaf Pak Jenderal, pintu masuknya sudah ada, Pak. Mereka tanam dulu, Pak. Ya. Baru Itu operasi itu akan jalan. Jika posisi perangkat infrastrukturnya mereka sudah kerjakan, baru intelijen masuk, Pak. Tapi awalnya proxy itu sudah masuk, Pak. Pak, mohon maaf, intelijen itu Bapak tidak akan pernah tahu kapan dia masuk. Tidak akan pernah tahu. Dia akan tidak ada standar kapan dia masuk. Dia baru merancang. Pak, proxy war juga itu intelijen, Pak, sudah masuk, Pak. Ya justru itu, ketika dia mulai merancang, ketika sudah mulai ada, mulai orang berpikir, mulai terdengar, dia sudah, oh nanti begini. Dia sudah mulai merancang apa yang harus dia tanam di otaknya. Makanya early warning kan, deteksi dini. Nah, deteksi dini itu dia mendengar. Ketika baru merancang, dia sudah mendengar.
apakah rancangan ini mengganggu saya atau tidak? Itu dia. Oke, Pak. Ketika dia sudah mengganggu, dia sudah mulai memasukkan pelan sekali. Ya, itu. Siap. Itulah intelijen, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Menyamakan perspektif aja dulu, Pak. Betul, Pak. Terima kasih, Pak Ya. Ponto. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih Pak Buci atas pertanyaannya, Pak Ponto. Kami mengundang Pak Kapten Siso Purnomo, boleh menghangatkan percakapan ini? Silakan Pak. Untuk apa ini? Gimana, Ya. Pak Sis? Karena Kalau Pak Sis saya itu bukan pengabdian ahlinya lewat ini. profesi sudah pasti itulah. Ya, kalau dari saya begini, kalau saya sih berpikir praktis saja. Saya mantan ini ya, mantan penerbang jet ya. Penerbang, iya. Ada kata, tapi ini kan tentunya kejadiannya ada kata emergensi sekali. Tentunya walaupun saya udah usia di luar ini ya, sudah usia pensiun, tapi kalau secara kemampuan saya masih mampu untuk terbang. Apakah dimungkinkan kalau misalnya seperti yang Bapak bilang tadi, ketika negara ini atau kapten kapal sudah berkurang, yang angkatan laut terutama ya, kemudian yang penerbang tempurnya juga sudah berkurang, apakah bisa kita yang sudah usia yang sudah di luar usia pensiun, tapi kita masih mampu, kalau dites masih mampu, itu kan pensiun itu kan cuma batasan aja Pak, tapi kemampuan kan beda. Apakah dimungkinkan seperti itu daripada kita misalnya kalah perang, sedangkan saya siap, udahlah saya kasih pesawat apa yang kira-kira bisa ngancurin mereka, asal saya dipandu ininya apa cara-caranya untuk bertempur kan, saya bukan menerbang tempur kan Pak. Cuma itu aja kalau dari saya sih. Apakah dimungkinkan hal-hal seperti itu kalau tidak diatur di undang-undang itu? Gini Pak, tidak diatur undang-undang itu bisa kalau orang seperti Bapak yang mau. Ya. Tapi kan ada yang tidak mau. Betul itu. Justru kalau misalnya itulah undang-undang itu. Kalau misalnya diatur kan saya bisa daftar gitu loh. Ini daripada saya hidup, daripada saya mati tua, saya lebih baik mati tapi berguna untuk negara saya. Udah gitu aja intinya. Jadi waktu Trikora, Dwikora itu kapten kapal kan banyak itu yang dari sipil yang dijadikan angkatan laut itu. Setelah itu dia keluar lagi. Nah, berdasarkan itulah kita harus diatur itu supaya jelas siapa saja yang nanti kan iya kalau semua mau, kalau dia tidak mau kan zaman sekarang ada yang nggak mau. Nah, betul. Tapi kalau misalnya diundangkan bagi yang bersedia gitu kan, betul. Kita daftar, kita daftar aja deh. Itulah, itu butuh aturannya di situ, Pak. Di situ diatur apa haknya apa, ini segala macam harus diatur. Karena kalau tidak diatur, nanti suka-suka sendiri. Nanti itu kan banyak penyelewengan Pak kesana kemari nanti kalau nggak diatur. Jadi ketertiban itu, pengaturan itu nanti hubungannya itu adalah dengan anggarannya nanti, pembiayaannya nanti. Bagaimana pembiayaan ini? Apakah APBN ataukah dari mana? Itu sebenarnya tertib administrasi sehingga dia harus diatur. Dan itu yang kedua yang kita tahu betul. Oh, yang sudah purnawirawan yang sudah tidak berterbang lagi berapa, yang masih terbang berapa. Karena sudah diatur di undang-undangnya, diwajibkan untuk misalkan setiap maskapai melaporkan pilotnya per 3 bulan, per berapa bulan, ya terserah undang-undangnya itu nanti kan. Tapi dibikin dulu kan itu. Itulah apa maksudnya? Itulah semangat si undang-undang itu supaya jelas. Semua tertib. Jadi begitu Menhan sudah tahu, kalau ini kurang, pilotnya bisa dari sini ada, kapalnya ada, pemadam kebakaran dari mana. Dia sudah tahu karena sudah ada kewajiban dari setiap perusahaan untuk secara rutin melaporkan 4 bulan sekali 5 bulan. Dia sudah punya database. Sekarang kan tidak ada Pak database itu.
Jadi itu kalau di Kemhan itu namanya eh, pot eh, pothan, potensi pertahanan. Nah itu. Jadi potensi pertahanannya itu apa aja? Ini pusing ya sekarang kalau tidak ada undang-undangnya seperti ini. Karena yang lain nanti disuruh ya tidak ada daya paksa untuk melaporkan kan. Tapi kalau diundangkan maka itu ada daya paksa. Harus laksanakan. Itu. Jadi ada dir kuathan, di Kemhan kan ada kuathan, kekuatan pertahanan kita ada. Ada potensinya kuathan. Nah, potensi untuk pertahanan ya ini yang para profesi-profesi ini potensi ini mereka ini. Satu saat bisa dipakai untuk menjadi komponen pendukung ya TNI. Nah, itu. Tapi harus diatur. Nggak bisa nggak diatur. Nah, Gitu, Pak. Iya, Pak. Iya, betul. Terima kasih, Pak. Ya. Itu dia masalahnya kan seperti yang dipertanyakan oleh pembicara sebelumnya. Itu kan banyak hal yang saya sendiri ikut khawatir gitu, Pak. Sekarang ini kok kelihatannya kebebasan itu terlalu terlalu bebas gitu. Orang bisa teriak-teriak. Karena tidak diatur. Betul. Tidak bisa bilang teriak-teriak inilah turunkan presiden lah dan sebagainya. Kalau dulu kan orang baru bicara presiden ini udah hilang. Ya. Karena itu Pak, aturannya gimana sekarang? Kita harus konsisten. Betul. Ya, apalagi tadi dijelaskan bahwa kemungkinan ya negara kita itu udah kena infiltrasi dari intelijen asing gitu. Bukan kemungkinan, kalau bagi saya sudah iya, sudah, Pak. Iya betul sudah, Pak. Kalau lihatinnya fenomenanya sudah, cuma 2022 sampai 2002 ini sekarang 2023, masa 5 itu nggak disentuh sama sekali? Betul, Pak. Malah ada ide merubah undang-undang. Kita bikin undang-undang keamanan nasional. Aduh, satu belum jalan sudah bikin lagi. Ya itulah pekerjaan intelijen kan gitu-gitu, Pak. Bikin serupa tapi tak sama itu. Betul, Pak. Kan itu. Makanya saya bilang sama Dimas, Mas, coba aku kasih tahu ini. Ya biar nanti yang muda-muda yang ke depan ini udah tahu. Selama ini kan belum tahu semua. Nggak ada yang tahu. Nah, tak kasih tahu biar nanti barangkali ada kapan ngomong di mana itu bisa menyampaikan ini loh kita ada gini. Makanya saya gambar biar jelas. Orang kita itu kalau pakai kalimat aku juga bingung. Katanya orang Indonesia bahasa Indonesia nggak ngerti. Kasih gambar aja udah. Kalau masih gambar nggak ngerti lagi, ya aku juga nggak tahu lagi mau kasih apa lagi. Kan itu. Makanya gambar yang jelas. Sudah kalau nggak tahu bahasa, coba ini gambar ini apa. Kalau mau tes lagi, kalimat ini coba gambarkan. Makanya saya bikin itu kalimat tadi saya gambarkan, Pak. Itu. Ya, suasana semakin hangat, Pak, soalnya Mas Ponto. Ya. Silakan Pak Lincoln bertanya langsung kepada Pak Ponto. Suaranya Pak belum kedengaran, Pak Lincoln. Ya, kedengaran suara. Belum kedengaran, Pak, suaranya. Nah, itu. Jangan-jangan disabotase nih. Halo. Itu. Oh, iya. Halo. Baik, sudah masuk ya, Pak. Silakan Pak Lincoln. Ya, ada ya. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Pak Jenderal. Selamat malam, Pak. Ya. Tadi menarik ya Pak. Tadi pemaparan Bapak ada gambaran 5 undang-undang yang tadi Bapak presentasikan itu kan. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan Pak. Ini mungkin semakin memperdalam apa ya untuk pemahaman saya. 5 gambaran undang-undang tersebut yang belum dibuat itu sejauh apa Pak urgensinya Pak? Itu harus dibuat Pak. Sejauh apa urgensinya? Baru berikutnya Pak, kemudian ini kan akan menuju Pilpres 2024 Pak. Ya. Kita nggak tahu kan gambaran next presiden siapa. Ya. Kenapa? Karena kan pelik nih dalam hal kontestasi
pemilihan presiden. Kemungkinan kan, dan juga kita juga belum tahu siapa saja sih yang berpasangan presiden dan wakil presiden. Ini Pak, apakah ada kemungkinan ini ada pengaruh dari intelijen asing Pak, sehingga mengacaukan masyarakat lah gitu Pak, sehingga nantinya masyarakat ini akan digiring memilih presiden tertentu, sehingga karena tahu intelijen asingnya kalau masyarakat memilih presiden ini akan ada wacananya untuk menggolkan 5 undang-undang tersebut gitu Pak, terkait pertahanan keamanan. Karena kan memang saya pribadi sih melihat memang negara Indonesia ini mungkin karena dalam kondisi negara berkembang ya Pak ya, karena sehingga negara asing tidak ingin ini jadi negara yang kuat gitu Pak. Negara Indonesia ini memang potensinya ada Pak. Negara Indonesia ini akan menjadi negara kuat jika memang presidennya betul-betul konsisten Pak dalam hal untuk memperkuat pertahanan dan keamanan negara. Ini kembali lagi Pak mengenai Pilpres 2024, apakah ada pengaruh dari semacam kerja intelijen asing Pak, sehingga memainkan strateginya untuk hal bagaimana supaya itu 5 undang-undang yang memang sudah mungkin mereka sudah mencium akan hal tersebut Pak, untuk di mana supaya jangan dugol undang-undang tersebut Pak. Baru kemudian Pak terakhir Pak, apakah kalau memang itu suatu hal yang sangat urgensi, apakah presiden tidak bisa mengeluarkan perpu Pak? Perpu untuk istilahnya menjadikan itu perpu gitu Pak, yang gambaran 5 undang-undang tersebut Pak. Itu kan kewenangan presiden Pak. Gitu. Perpu, presiden mengeluarkan perpu, nah ini perpunya. Jadi dikasihlah ke legislatif. Karena kan legislatif ini Pak kan terlalu banyak kepentingan. Ini kan sekarang kan kembali kepada political will presiden Pak. Dan the next presiden, dia misalnya kalau memang dia ini sangat urgensi, presiden mengeluarkan perpu, nah ini perpunya dikasih ke legislatif draftnya gitu Pak. Kira-kira begitu Pak, mau ditanggapi mengenai yang saya sampaikan yang tadi Pak. Terima kasih. Oke Pak, saya jawab yang nomor 2 dulu. Ya. Apakah ada pengaruh? Pasti ada. Pasti itu. Kenapa? Karena negara-negara yang lain kan juga dia tidak ingin Indonesia itu bagus. Dia ingin Indonesia tetap dalam genggaman mereka, sehingga mereka juga akan berhitung siapa yang akan kita dukung supaya bisa membantu kepentingan-kepentingan kita. Kan itu. Itu pasti. Sehingga ya siapa membawa siapa yang mencalonkan siapa, itu sudah dihitung-hitung itu. Kalau ini nanti bagaimana, semua ikut berpikir tentang itu. Karena apa? Hasilnya akan berpengaruh terhadap mereka juga kan. Itu. Lalu yang ketiga, apa perpu? Tidak bisa Pak. Kenapa? Kalau perpu itu harus ada suatu kondisi yang sudah ada di depan yang terjadi. Jadi ada kondisi memaksa, ada keadaan memaksa. Ini kan belum ada keadaan memaksa, karena bela negara, apa segala macam itu kan adalah untuk jangka panjang. Yang tidak, kalau perpu sudah di depan mata akan terjadi, ada keadaan memaksa. Ini belum ada keadaan memaksa. Kenapa? Aturan itu dilaksanakan juga nggak apa-apa, nggak dilaksanakan yang bahaya itu. Kalau misalkan tadi pendidikan kewarganegaraan nggak dilaksanakan, ya nggak apa-apa kalau sekarang kan. Jadi tidak ada suatu keadaan memaksa yang harus ada dia. Tetapi ketika kita tidak melaksanakan pendidikan kewarganegaraan, maka kita tidak mendapatkan manusia Indonesia yang standar kan. Nah, coba saya satu persatu ininya ya. Nah, ini kita lihat ini. Satu, untuk bela negara, pendidikan kewarganegaraan. Ya, tidak ada yang memaksa memang. Ada pendidikan umum, ada. Tetapi kita lihat aja sekarang, karena tidak ada pendidikan kewarganegaraan, kita tidak bisa mendidik orang-orang yang menjadi warga negara Indonesia seperti apa sih orang-orang itu. Apakah mereka, kan mereka harusnya bisa menghormati, bisa bermusyawarah,
bisa lebih sopan kepada orang tua seperti zaman dulu. Ini tidak ada. Dulu kita Pak ada namanya pendidikan budi pekerti. Tapi karena tidak diundangkan ya budi pekerti hilang. Ada pendidikan civic, pendidikan kewarganegaraan. Ada. Habis itu hilang. Ada pendidikan apa lagi? Itu hilang. Kenapa? Ya karena tidak diundangkan. Kalau diundangkan wajib hukumnya dia jalankan. Lalu kalau sekarang bilang kalau perpu, ya tidak ada keadaan yang memaksa. Kalau nggak ada ini, ya pendidikan apa aja kan bisa. Iya betul bisa, tetapi kan tidak standar. Adanya pendidikan kewarganegaraan supaya kita mendapatkan warga negara Indonesia yang standar. Kenapa? Karena Indonesia ini lahirnya dari berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, berbeda. Kita lahir dari perbedaan. Itulah pentingnya kita dididik untuk supaya menjadi punya standar. Beda dengan Jepang. Jepang tidak perlu karena dia sudah homogen. Korea tidak perlu karena homogen. Cina tidak perlu karena homogen. Tapi Indonesia beda. Berapa ratus kita suku bangsa. Itu baru pendidikan kewarganegaraan. Lalu latihan dasar militer wajib. Ini akan mana, Pak? Akan ke komponen cadangan. TNI kalau tidak punya cadangan ya bagaimana dia bisa bertempur, Pak? Mobil aja kalau tidak ada aki cadangan, tidak ada air pendingin cadangan, rusak di jalan. Maka TNI dalam bertempur juga butuh cadangan. Makanya harus ada komponen cadangan itu siapa sih? Diwajibkan komponen cadangan itu nanti diatur. Nah, komponen cadangan ini supaya dia mudah jadi komponen cadangan, setiap orang itu dididik latihan dasar militer itu seperti apa sih? Jadi paling tidak ketika dia masuk jadi komponen cadangan, dia sudah tahu isi senjata seperti apa, menembak seperti apa. Jangan sampai senjatanya dia belum tahu. Nah ini untuk cadangan. Lalu kalau di sini komponen pendukung, misalkan ada kebakaran atau komputernya rusak, bagaimana militer ini untuk dia kan tidak ahli di komputer, tidak ahli di elektronik. Nah, itu ada ahli-ahli elektronik dari profesi itu. Pengabdian lewat profesi. Nah, nih. Kalau ada kebakaran, TNI tidak ahli. Ada orang profesinya untuk memadamkan kebakaran. Nah, ini dari sini datang dia. Menjadi komponen pendukung. Mendukung dia tugas-tugas TNI ini. Dari mana dia supaya gampang dia pendukung? Dia sudah ada pengabdian lewat profesi. Yaitu tadi, kalau pilotnya sudah habis, ya kita minta lagi dari pilot-pilot dari luar yang profesinya. Kalau ini sudah ada, maka komponen pendukung itu akan mudah. Tapi kalau ini tidak ada, bagaimana dia mau bikin komponen pendukung? Ini kompetensinya akan di sini. Jadi bela negara ini mengatur kompetensi. Ketika digunakan, dia sudah bisa. Nah, itu. Jadi itu Pak, urgensinya dari ini. Nah, kalau ini tidak ada, ya nggak apa-apa juga. Kalau nggak ada apa-apa, seperti sekarang kan, kita tidak punya cadangan, kita tidak punya pendukung, kita punya ini bisa, ya bisa aja. Tetapi ketika kita bertempur, sekarang aja kita sudah pusing. Bagaimana warga negara kita sekarang yang baik itu warga negara seperti apa? Karena kita tidak punya pendidikan, kita tidak punya standar. Ya sudah, ya begini-begini aja. Ya itu makanya saya tulis bahwa dengan situasi seperti ini, bela negaranya gamang, maka pertahanan negara kita rapuh. Jadi sangat rapuh. Gitu Pak. Nah, 3 kan? Mungkin saya sedikit menambahi Pak, menyampaikan kepada Bapak. Saya kembali lagi Pak, ini kan sekarang kan Pak Prabowo Subianto kan seorang Menteri Pertahanan Pak. Ya. Dia kan udah paling paham lah mengenai hal bela negara. Pertanyaannya Pak, kenapa nggak tercetus ya Pak Prabowo untuk hal mengajak para menteri lain untuk men-trigger? Karena kan saya tahu kan Pak, biasanya mulai dari tingkat menteri, peraturan menteri bersama, kemudian nanti kan jadi aware, gitu, kesadaran bagi pemerintah untuk meningkatkan jadi undang-undang Pak. Nah, saya juga, kalau Bapak tanya sama saya juga nggak tahu, Pak. Saya ada di dalam. Dia paham, Pak Prabowo kan seorang jenderal. Tapi gini, Pak,
Begini, Iya. Prabowo itu jenderal di sini, Pak, jenderalnya di Undang-Undang 34. Tidak di sini, beda. Dia tahu kalau bertempur ini tahu. Tetapi ketika cadangannya seperti apa, bagaimana menyiapkan cadangan, kan nggak mikir dia, nggak tahu dia mikirnya itu. Siapa yang harus mikir? Pendidikannya seperti apa? Ini kan nggak ada, nggak bisa mikir dia. Harus stafnya yang mikir. Makanya saya gambar ini kan bela negara di sini, lain. Kalau di merah ini, inilah yang bertempur ini, Pak. Ini yang pertempuran ini, yang merah ini. Nih. Lah Pak Prabowo tahu ini dia. Bertempur, oke dia tahu. Tapi bagaimana yang mendukungnya, bagaimana cadangannya, bagaimana menyiapkan, dia nggak ngerti, nggak nyampe, Pak. Saya juga nanti ini kan nanti sudah di ujung-ujung ini baru tahu ini. Tapi kalau masih di sini kita disibukkan dengan betul-betul bagaimana kita harus bertempur, bagaimana menyiapkan kesiapan tempur itu. Tapi tidak pernah terpikirkan kita bagaimana menyiapkan komponen cadangan, bagaimana komponen pendukung ini. Itu kita tidak pernah terpikirkan. Nah, karena saya pengalaman bahwa waktu saya dinas tidak terpikirkan, maka sekarang saya ingatkan supaya dipikirkanlah itu. Kalau sekarang tidak terpikirkan, ya nanti. Paling tidak sudah disampaikan kan, daripada tidak sama sekali kan, gitu Pak. Iya, betul Pak. Jadi ya harapan sih Pak, ya ini Ya. mungkin izin Pak, berarti harapan sih ya walaupun nanti peta politik Pilpres masuk Pak Prabowo jadi calon presiden atau cawapres, ya bisa nanti Bu, kalau misalnya harapan sih, ya kalau saya pribadi kalau melihat kondisi di negara sekarang, berharap Pak Prabowo maju menang. Ya Ya bisa dan mudah-mudahan Pak untuk siapapun yang menang kan. Wah, kalau saya bicara ini sudah Bapak tulis saja Ponto Pertahanan Negara, Bela Negara, keluar itu. Kunak-kunak saya sudah, tapi sudah tulis begitu, tidak ada didengar juga, ya sudah, yang penting saya pernah tulis. Sekarang saya pernah bicara, kan itu. Oke Pak, ya. Ya, jadi kalau bicara, ya baru malam ini saya bisa bicara. Kalau yang ini, yang lalu saya hanya menulis. Tapi menulis tidak sedetail ini. Ini baru detail sekali pertama kali malam ini saya bicara. Iya. Karena saya menganggap tempat ini pas untuk itu. Karena tidak semua tempat pas untuk itu. Iya Pak. Itu. Ya, terima kasih Pak penjelasannya Pak. Iya, bersyukur sekali Pak Ponto kami dilayakkan untuk mendapatkan yang penting ini pada malam hari ini. Ya. Terima kasih Pak Lincoln pertanyaannya. Saya mengundang Pak Cahya Ibrahim, boleh memberikan kehangatan di percakapan kita pada malam hari ini. Masih ada ya? Pak Cahya Ibrahim? Ya. Apakah masih ada sahabat circle yang mau bertanya kepada Pak Ponto? Silakan. Boleh lagi Mbak Yani? Baik, silakan Pak Daniel, silakan. Ya, terima kasih. Izin Pak Ponto, kalau melihat tadi kalau di zaman Soekarno, Bapak menyebutkan bahwa misalnya pendidikan kewarganegaraan berupa budi pekerti. Ya. Di zaman Pak Harto itu ada pendidikan moral Pancasila dan P4, kan gitu Pak ya. Betul. Nah kalau setelah reformasi ada pendidikan kewarganegaraan PPKN namanya, tapi hasilnya yang kita lihat yang seperti sekarang ini Pak. Betul. Dan pertanyaan saya Pak, kalau Bapak melihat dari sisi praksisnya Pak, sisi praksisnya, saya tidak melihat kebijakannya, tapi sisi praksisnya Pak, dari apa yang dilakukan Pak Harto dengan pendidikan moral Pancasila dan P4 itu, apakah sudah mewakili yang namanya tadi kewarganegaraan itu Pak, atau memang seperti yang dikritik selama ini bahwa itu sama dengan apa namanya mencecoki ide-ide itu supaya rakyat manut dan sebagainya hanya sebagai untuk menjunjung
untuk tetap setia kepada Pak Harto dan kritik-kritik yang melahirkan reformasi, atau memang harusnya seperti itu, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Jadi itu adalah awal. Kalau P4 itu kan Pak Harto itu menyiapkan bahwa semua partai itu berasas Pancasila, kan itu. Lalu Pancasila itu seperti apa? Itu. Tapi karena Pancasila saat itu masuk ke politik menjadi asas, akibatnya itu dianggap musuh, kan? Tapi itu sebenarnya bagaimana dia mau mendidik manusia ini. Jangan lupa Bung Karno bilang, yang pertama yang harus dibentuk itu apa? Karakter. Karakter itu hanya bisa lewat pendidikan. Karakter bangsa Indonesia seperti apa? Itu. Nah, karena dari awal tidak pernah diundangkan, ya begini jadinya. Ada PKN segala macam. Kita tidak sampai, kalau Pak Harto itu, dia untuk Pancasila P4 itu, karena apa? Karena dia menjadikan itu sebagai asas dari partai. Semua partai politik dengan Pak Harto kan asasnya Pancasila. Setelah Pak Harto pergi, baru sekarang berubah. Nah, karena asasnya Pancasila dipaksa seperti itu, sehingga masyarakat menganggap, ini kan rezim ini yang ingin supaya mempertahankan kekuasaan. Tapi sebenarnya idenya itu bagus, idenya bagus. Tapi ternyata kita gagal untuk mengajar dengan baik. Gagal mengajar dengan baik. Sehingga yang terjadi apa? Indoktrinasi, kan itu. Jadi seharusnya dengan adanya pelajaran-pelajaran dari, makanya PKN ini muncul kan baru tahun 2002, Pak. Pak Harto itu tahun 2000 berapa itu baru? 2002 kan ini. 9 berapa Pak Harto jatuh kan? Jadi memang kita sekarang semakin ke sini harus menemukan bagaimana kita mendidik manusia Indonesia ini supaya kita tidak tersesat. Tidak tersesat. Itu sudah bagus, awal-awal itu sudah bagus, tapi tidak berlanjut. Kenapa tidak berlanjut? Karena tidak diundangkan. Kan gitu. Itu pentingnya diundangkan. Supaya berlanjut, terus, dan berlanjut, dan punya standar. Kita P4 selesai, tapi BPIP muncul, kan? Lalu BPIP ini apa? Mau mengejar apa? Jadi kita ingin hanya ke Pancasilanya, tapi kita mau mendidik manusia ini tahu Pancasila atau mendidik karakter manusia ini supaya berkelakuan seperti apa, kan itu sebenarnya. Itu dua hal yang berbeda, kan. Padahal yang kita harapkan kalau kita berbicara PKN dari sisi bela negara atau dari sisi pertahanan negara, maka itu adalah tingkah lakunya. Bagaimana tingkah lakunya? Toleransi kah? Sedia berkorban kah? Kan itu. Baru dengan Pancasila itu, dasar negara, itu merupakan dasar saja atau bahan-bahan untuk menghasilkan manusianya menjadi manusia yang rela berkorban. Karena manusia yang penuh toleransi. Kenapa? Karena persatuan Indonesia. Kan itu. Itu, Pak. Siap, Pak. Terima kasih. Enggak. Terima kasih Pak Daniel, terima kasih Pak Ponto. Iya, sepertinya kita ujungi malam hari ini. Kita akan bertemu kembali besok malam ya Pak ya, untuk sesi kedua.